Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Dasar-Dasar Humas. Kami ingin menyampaikan sebuah materi mengenai public relation. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid. Halo teman-teman, nama saya Yoga Maulana Yusuf. Hai, nama saya Syakira Duyandani. Halo, nama saya Lula Uliani. Nah, karena sekarang teman-teman udah kenal kita semua, langsung aja kita ke materi mengenai public relation. Check it out. Konsep dasar public relation. Yang pertama, public relation dan humas. Pemahaman mengenai humas dengan public relation mempunyai makna yang sama, namun berbeda dalam sistem kerjanya. Istilah humas merupakan terjemahan bebas dari public relation. Namun, dalam sistem kerjanya, humas berada pada ranah instansi pemerintahan, sedangkan PR berada di ranah swasta. Alasannya, humas dinilai tidak mempunyai target audiens yang spesifik, karena masyarakatnya yang tersebar, heterogen dan tidak semua masyarakatnya terlibat dengan kepentingan swasta. Dan bahkan, istilah PR mempunyai makna yang terkait, mempunyai kepentingan, minat, serta perhatian baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan aktivitas perusahaan atau organisasi swasta tersebut. Walaupun memiliki perbedaan, kedua istilah tersebut tetap bertujuan dan berusaha untuk menjembatani suatu perusahaan atau organisasi dan publik. Karena sebuah perusahaan atau organisasi untuk mewujudkan suatu tujuan perlu adanya dukungan dari publik. Semakin kuat dukungannya, maka tujuannya pun akan mudah untuk dicapai. Definisi public relation membahas mengenai makna public relation. Dari dulu hingga saat ini belum ada kesepakatan yang utuh tentang definisi PR yang disebabkan oleh berbedanya sudut pandang para pakar dan profesional mengenai definisi PR. Selain itu, perbedaan latar belakang juga mempengaruhi. Contohnya, definisi yang dibuat oleh orang yang berkiprah dengan teori sudah pasti akan memiliki perbedaan dengan yang dibuat secara praktisi. Meskipun terdapat sebuah perbedaan mengenai definisi PR, perbedaan tersebut tetap memiliki arti yang mampu menjembatani suatu organisasi atau perusahaan. Kamus Webster's Third New International Dictionary mendefinisikan PR sebagai the art of science of developing reciprocal understanding and goodwill, atau seni mengembangkan hubungan timbal balik terkait pengertian dan niat baik. Dalam kamus tersebut menjelaskan bahwa PR mempunyai hubungan dengan masyarakat luas. Hubungan tersebut dapat dibangun melalui publisitas, khususnya terkait fungsi korporasi dan organisasi. Dan tujuan yang hendak dicapai adalah menciptakan opini serta citra yang baik. Reputasi dan image. Yang pertama, pengertian reputasi. Reputasi menurut Charles Pombron dalam Rosida 2011 adalah gambaran secara keseluruhan akan tindakan perusahaan di masa lalu dan prospek yang dimiliki perusahaan di masa yang akan datang melalui segala kebijakan yang telah diambil apabila dibandingkan dengan perusahaan bersaing. Dalam sebuah perusahaan, reputasi adalah hal yang sangat penting dan tidak dapat dibayar oleh apapun. Ketika mempertahankan sebuah perusahaan atau organisasi dalam jangka yang sangat panjang, maka reputasi inilah yang sangat dibutuhkan. Ketika sebuah reputasi itu hilang pada sebuah perusahaan, maka akan sangat berdampak buruk pada kelangsungan kehidupan sebuah perusahaan. Maka daripada itu, seorang public relation harus melaksanakan perannya dengan sebaik mungkin, sehingga dapat menjaga reputasi perusahaan maupun organisasi. Sebuah reputasi dalam perusahaan atau organisasi sangat perlu dijaga, karena biasanya publik akan menilai dengan menyimpulkan terhadap sebuah produk yang diciptakan, selaras dengan apa yang mereka lihat, mereka dengar, atau bahkan mereka rasakan. Setiap manusia sudah pasti memiliki penglihatan dan pendapatan yang berbeda-beda terhadap manusia lainnya. Maka daripada itu, perusahaan atau organisasi juga harus memiliki reputasi yang berbeda-beda pula, tetapi sesuai dengan pendapat publik. Sehubungan dengan media harus terjalin dengan baik. Ini juga terlihat dan berpengaruh dalam menjaga serta mengembangkan reputasi perusahaan atau organisasi. Lalu yang kedua, yakni adalah pengertian citra atau sebuah image. Menurut Kotler tahun 2019 menjabarkan mengenai citra. Menurutnya, citra adalah jumlah dari keyakinan-keyakinan, gambaran-gambaran, dan kesan-kesan yang dipunyai seseorang pada sebuah objek seperti orang, organisasi, atau sekelompok orang. Selain itu, Kotler juga memberikan penjelasan lain. Menurutnya, citra merupakan respon konsumen pada keseluruhan penawaran yang diberikan perusahaan
dan definisikan sebagai sejumlah ide-ide, kesan maupun kepercayaan publik kepada sebuah organisasi. Lalu menurut Epstein, tahun 1993 mendefinisikan citra sebagai gambaran mental atau konsep mengenai sesuatu, sedangkan menurut Frank Jenkins pada tahun 2004 adalah kesan, gambaran atau impresi yang tepat sesuai dengan kenyataan atas sosok keberadaan berbagai kebijakan personil atau jasa-jasa dari sebuah organisasi atau perusahaan. Sebenarnya tidak ada definisi mutlak mengenai citra atau image, karena citra hanya ada dalam pikiran dan tidak bisa digambarkan secara fisik. Meskipun begitu, wujud citra bisa dirasakan melalui penilaian baik atau buruk. Misalnya, sebuah perusahaan yang memiliki citra baik cenderung akan memperoleh respon yang baik pula dari publik. Begitupun sebaliknya. Lalu, menurut Zhang dan Shirley dalam Fitriani tahun 2012 menjabarkan mengenai dimensi citra, yakni yang pertama, personality, yakni sikap perusahaan saat bertanggung jawab kepada konsumen jika terjadi suatu masalah. Lalu yang kedua ada value, yakni nilai moral, etika serta kepedulian karyawan kepada nasabah saat melakukan pelayanan. Dan yang ketiga ada communication, yakni brosur mengenai perusahaan yang jelas, iklan yang menarik, serta website yang mudah untuk diakses. Lalu yang terakhir atau keempat yang ini adalah likability, yakni keramahan karyawan dan perhatian karyawan secara personal. Dalam membentuk sebuah citra bukanlah perkara yang mudah, apalagi dengan waktu yang singkat. Dalam menciptakan citra yang baik untuk sebuah perusahaan membutuhkan waktu yang panjang dan tidak dengan hal yang mudah. Dalam membentukkan citra pun membutuhkan kontribusi yang besar dari konsumen ataupun masyarakat. Sehingga dengan adanya kontribusi tersebut serta keterbukaan perusahaan kepada konsumen atau masyarakat akan memudahkan perusahaan dalam mendapatkan citra yang baik dari konsumen dan masyarakat. Dan juga perusahaan harus siap dengan berbeda-bedanya pemikiran serta pendapat dari konsumen atau organisasi. Selain itu, sebuah citra juga memiliki perusahaan organisasi akan bertahan lama dengan kurun waktu yang tidak terduga. Media Public Relation. Yang pertama adalah media massa dan public relation. Media merupakan salah satu sarana yang dapat menghubungkan pelaku PR dengan publiknya, baik yang internal maupun eksternal, guna untuk membantu dalam mencapai target atau tujuan. Penggunaan media dalam PR dapat membantu untuk meningkatkan dan mempromosikan produk dan jasa. Dengan media, produk dapat mudah dikenali oleh publik, sehingga PR dapat mempunyai kepercayaan dari publik. Menurut Gasing dan Suryanto tahun 2016, membangun hubungan yang harmonis dengan pihak media massa adalah langkah penting yang dapat diambil oleh seorang PR. Karena hubungan tersebut sifatnya sinergis, saling membutuhkan serta menguntungkan. Divisi PR membutuhkan media massa sebagai keperluan promosi, sedangkan pihak media massa membutuhkan suatu organisasi sebagai sumber berita. Dengan mengedepankan rasa kepercayaan antara kedua belah pihak, sehingga dapat menciptakan sebuah hubungan yang dapat saling menguntungkan. Terdapat beberapa media yang biasanya digunakan oleh PR di dalam buku Sujanto MA tahun 2021, yaitu yang pertama adalah media audio. Media audio merupakan sebuah media yang memiliki isi pesan yang hanya diterima melalui audio atau hanya dapat didengar saja. Menurut Sadiman tahun 2008, media audio merupakan media yang penyampaian pesannya dapat disampaikan melalui lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Contohnya, jenis media tersebut yaitu radio, musik, lagu, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang dapat didengar sekaligus dapat dilihat yang menggunakan pergerakan indera pendengaran dan penglihatan secara bersamaan. Media ini juga sering dipakai dan dipilih untuk menyampaikan informasi kepada publik. Hal tersebut karena media lebih efektif, informatif, serta dapat menarik perhatian khalayak dalam menyampaikan pesan. Penggunaan media audiovisual dapat memudahkan publik dalam menyampaikan dan menerima pikiran, pendapat dan materi sehingga dapat terhindar dari kesalahpahaman dan mengerti apa yang dimaksud. Media ini juga akan mendorong keinginan seseorang untuk mengetahui lebih lanjut tentang segala informasi yang telah disampaikan tersebut, sehingga perkembangan media ini mampu berkembang secara pesat dan akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi atau pesan yang disampaikan PR, menurut Satrianawati tahun 2018. Yang ketiga adalah media cetak.
Media cetak merupakan salah satu media yang mencetak kertas untuk menyampaikan informasi dan pesannya. Contohnya seperti surat kabar. Karena surat kabar memiliki frekuensi terbit, bentuk, lokasi peredarannya, penekanan dalam isi dan sasaran halayaknya. PR menggunakan media ini karena jangkauan distribusinya tidak dibatasi, serta biaya yang digunakan pun relatif murah. Setiap jenis media cetak mempunyai karakteristik yang berbeda, namun fungsi medianya tetap sama, yaitu sebagai media yang menyampaikan informasi yang mampu merangsang interaksi antara PR dan publiknya, menurut Wahyudi tahun 1964. Dan yang keempat adalah media elektronik. Media elektronik ini memiliki arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sebagai sarana media massa yang digunakan oleh PR dengan menggunakan alat-alat yang sudah modern atau elektronik. Contohnya seperti radio, televisi, komputer, handphone, dan lain sebagainya. Cara kerja media elektronik yaitu untuk menyampaikan informasi dengan cara memperdengarkan suara ataupun memperlihatkan gambar, menurut Alwi tahun 2011. Sedangkan menurut Surya tahun 2012, media elektronik adalah informasi atau data yang dapat disebarkan, dibuat, diakses dengan menggunakan suatu bentuk elektronik, energi elektromekanikal, atau alat lain yang biasa digunakan dalam komunikasi elektronik. Jenis-jenis medianya yaitu pertama, televisi yang merupakan suatu alat komunikasi jarak jauh dengan menggunakan media penglihatan atau visual. Yang kedua adalah radio yang merupakan alat transmisi sinyal dengan cara radiasi elektromagnetik dan modulasi baik melalui ruangan yang hampa udara ataupun melalui udara. Yang ketiga adalah handphone, merupakan alat komunikasi modern tanpa kabel yang mudah digenggam dan dibawa kemanapun. Yang keempat adalah komputer atau laptop, merupakan alat yang dapat digunakan untuk memanipulasi, mengolah data, serta menyimpan data sesuai dengan prosedur yang ada. Yang kelima adalah penulisan press release. Press release adalah sebuah informasi yang berbentuk berita, dibuat oleh PR perusahaan atau organisasi, kemudian disampaikan kepada pengelola pers media massa untuk dipublikasi melalui media massa tersebut, seperti radio, TV, majalah, serta surat kabar. Press release juga disebut sebagai news release atau siaran pers. Dan siaran yang dikirimkan perusahaan kepada media bertujuan agar media massa dapat mengutip bagian atau seluruh isi dari dokumen yang disebarkan perusahaan tersebut. Press release memiliki peran yang sangat penting sebagai alat publikasi karena pengaruhnya lebih besar dibandingkan iklan. Dan selain itu, tidak ada biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk press release, menurut Ardianto dan Sumirat tahun 2010. Selanjutnya ada kendala dengan media. Menurut Gasing dan Suryanto, kendala dengan media massa terjadi karena perbedaan orientasi. Nah, orientasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, orientasi public relation dan orientasi media. Apa itu orientasi public relation? Orientasi public relation adalah manifestasi visi dan misi perusahaan. Tugas dan fungsinya untuk membangun opini publik yang dapat menciptakan citra positif. Oleh karena itu, semua informasi kerja PR adalah berita yang bernuansa positif dan sangat jarang bernada negatif. Sedangkan, apa itu orientasi media? Orientasi media adalah bad news is good news, yang artinya berita buruk dari sebuah perusahaan adalah berita baik bagi konsumsi publik. Contohnya seperti korupsi, konspirasi politik, perebutan kekuasaan, dan lain sebagainya. Bahkan, selain itu, ada istilah man makes news, ialah prinsip lain dari media yang artinya profesi tertentu yang familiar di mata publik adalah sumber berita yang ideal. Selanjutnya ada hubungan harmonis dengan media. Dalam menjaga hubungan yang harmonis dengan media, PR dan media massa harus dapat saling memahami tugas masing-masing secara profesional. Menjaga komunikasi adalah salah satu langkah pertama untuk menjalin sebuah keharmonisan. Hubungan yang harmonis dengan media massa bagi PR memberikan keuntungan yang cukup banyak. Contohnya seperti media massa akan dengan senang hati membuat liputan, ulasan, dan profil yang menarik bagi perusahaan yang mau bekerja sama. Jadi kesimpulannya adalah public relation merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang memiliki minat serta kepentingan yang sama terhadap objek, institusi, organisasi, atau lembaga tertentu.
Menciptakan dan menjaga sebuah reputasi yang berkaitan dengan semua pihak yang ada dalam lingkup perusahaan atau organisasi tersebut. Dalam public relation, memerlukan media untuk membantu dan mempromosikan produk atau program kerja yang akan dilaksanakan oleh perusahaan ataupun organisasi. PR juga memerlukan hubungan yang harmonis dengan media. Namun dalam PR tentunya terdapat beberapa kendala, seperti kendala orientasi public relation dan orientasi media. Demikianlah video pembelajaran mengenai public relation yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat kepada teman-teman yang menonton ataupun mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.